Ada yang mengatakan bahwasanya Islam Nusantara itu Islam baru, agama baru, madhab baru, bahkan aliran baru, dan ini termasuk aliran atau agama yang sesat. Sahabat-sahabat, yang demikian ini namanya orang yang mendefinisikan sendiri dan menghinakannya sendiri. Sahabat-sahabat, jika didefinisikan, Islam Nusantara itu adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diamalkan, didakwahkan, dan dikembangkan sesuai dengan karakter masyarakat dan budaya di Nusantara oleh para pendakwahnya. Tujuannya yaitu untuk membentengi umat dari paham-paham radikalisme, liberalisme, Syiah, Wahabi, dan lain sebagainya. Contoh yang paling mudah adalah sholat itu Islam. Pupujian sebelum sholat itu namanya Nusantara. Kenapa Nusantara? Karena budaya seperti ini, pupujian, zikiran sebelum sholat ini, tidak semua negara itu melakukan atau tradisi ini ada. Contoh di Arab Saudi, di Maroko, barangkali di Aljazair, di Tunisia, ini belum tentu ada. Nah, pupujian sebelum sholat ini namanya Nusantara. Yang kedua zakat. Zakat itu Islam. Menggunakan berasnya namanya Nusantara. Puasa itu Islam. Ngabuburitnya namanya Nusantara. Obrok-obroknya namanya Nusantara. Tarawih kelilingnya namanya Nusantara. Haji itu Islam. Walimatus safar namanya Nusantara. Silaturahmi itu Islam. Maka dikemas dengan halal bihalal itu namanya Nusantara. Dan kultur budaya yang diakomodir oleh Islam Nusantara ini tentu saja yang tidak bertentangan dengan syariat dan ajaran agama Islam tentunya. Contoh lain yaitu khutbah Jumat itu namanya Islam. Menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa daerah atau menggunakan bahasa lokal masing-masing itu namanya Nusantara. Ini tentu saja tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Maka jika dikupas dari istinbat hukumnya, Imam Maliki memang mewajibkan khutbah Jumat menggunakan bahasa Arab. Imam Syafi'i juga menggunakan bahasa Arab. Imam Hambali pun juga menganjurkan untuk menggunakan bahasa Arab pada saat khutbah Jumat. Tapi Imam Abu Hanifah memperbolehkan khutbah dengan menggunakan bahasa daerah masing-masing. Maka jika empat mazhab itu sepakat bahwa khutbah Jumat harus menggunakan bahasa Arab, tentu kita pun wajib menggunakan bahasa Arab. Dan pada tataran praktiknya, pengakomodiran atau pengintegrasian budaya dalam pelaksanaan amaliyah ibadah kita itu dengan beberapa pendekatan. Paling tidak ada 4 pendekatan. Di antaranya yaitu pendekatannya dengan adaptasi, kemudian ada netralisasi, kemudian ada minimalisasi, dan juga ada eliminasi. Saya ambil contoh yang pertama yaitu adaptasi. Dalam hadis disebutkan yaitu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaullah dengan teman-teman, bergaullah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Perlu digarisbawahi adalah akhlak yang baik. Maka akhlak kita kalau orang Jawa berbahasalah dengan santun. Penggunaan bahasa yang santun tentu saja dengan apa? Dengan Jawa Inggil atau Jawa Kromo. Maka kita gunakanlah dengan bahasa Jawa yang halus. Maka kita tidak harus menggunakan ana, antum, kemudian ikhwan ataupun ukhti, karena kita sudah memiliki budaya yang halus, santun, indah, dan tentu saja membanggakan. Yang kedua yaitu pendekatan netralisasi. Contohnya yaitu orang-orang jahiliyah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Waqidi, bahwasanya orang-orang jahiliyah zaman dulu itu setelah melakukan ibadah dia akan berkumpul dan akan bercerita membangga-banggakan dan mengunggul-unggulkan nenek moyangnya. Kemudian ketika Islam masuk, orang berhaji itu dalam surat Al-Baqarah ayat 200 disebutkan fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikri abaikum au asyaddu dzikra. Disebutkan apabila kalian semua selesai menjalankan ibadah haji, maka zikirlah dengan semangat sebagaimana semangatnya kamu dulu zaman jahiliyah, yaitu menyebut-nyebut nenek moyang kamu, au asyaddu dzikra, atau bahkan lebih
keras lagi atau lebih semangat lagi menyebutkan zikir kepada Allah itu jauh melebihi kalian semua menyebut-nyebut nenek moyang kalian pada saat masa jahiliyah.